Nah, ini yang disebut dengan Kolrek 72. Kalau kita atau Anda ingin melihat bukunya adalah yang ini ya. Buku ini disusun dan diterjemahkan oleh Kapten Hadi Supriyono, SP1, MM, MA, dan Kapten Joko Subandrio, SPMM. Kalau Kapten Hadi Supriyono ini pernah menjadi atase di AIMU ya, di Inggris. Dengan Bapak Kapten Subandrio, Joko Subandrio ini, beliau adalah mantan Direktur PIP Semarang sampai tahun 2007 ya, antara 2003 sampai 2007 ya, Direktur PIP Semarang. Beliau berdua lah menyusun buku atau menerjemahkan Kolrek 72 dalam bahasa Indonesia yang cukup mudah dipahami ya. Taruna yang saya banggakan ya. Oke ya, kita akan fokus pada ini. Pada Kolrek 72 atau Peraturan Internasional untuk Menjaga Keburbukan di Laut tahun 72 ini ya, sebagaimana dirubah dengan resolusi ya, resolusi A464/12, A626/15, A678/16, A736/18, A9110/22 dan A1004225 ya. Sedangkan sistematika PMTL atau disebut dengan P2TL. Kalau PMTL, Peraturan Internasional Menjaga Keburbukan di Laut, itu tahun 72 awalnya. Bagi menjadi bagian A, B, ya, C dan D. Untuk A ada bagian umum. Kemudian untuk bagian B, aturan-aturan mengemudikan dan berlayar. Kemudian dibagi beberapa seksi 1, 2, dan 3, yaitu sikap kapal dalam semua kondisi, batas penglihatan, tampak jelas, tanpa penghalang, tanpa terbatas karena hujan, kabut, dan sebagainya, ya, itu pada seksi 1. Seksi 2, sikap kapal dalam kondisi saling melihat, ya, saling melihat itu tampak tak terbatas. Kemudian seksi 3, sikap kapal dalam kondisi tampak terbatas, ya, tampak terbatas. Kemudian bagian C adalah penerangan dan sosok benda. Penerangan yang harus dipasang, ya, atau sosok benda yang harus dipasang pada siang hari kaitannya dengan kegiatan kapal maupun keterbatasan kapal, seperti sedang menunda atau seperti dalam kondisi terbatas olah geraknya karena tadi menunda, mendorong, atau menyapu ranjau dan sebagainya, atau kapal tidak terkendali misalnya. Itu masuk dalam bagian C, kaitannya dengan penerangan dan sosoknya. Bagian D, isyarat bunyi dan cahaya. Sedangkan bagian E, pembebasan. Kita lihat lagi ini. Pembebasan ini ada beberapa lampiran ya, lampiran 1, 2 ya, lampiran 3 dan 4. Lampiran 1 adalah penempatan, lampiran 1 adalah penempatan dan rincian teknis penerangan dan sosok benda. Isyarat-isyarat tambahan bagi kapal-kapal ikan, ini pahami. Lampiran 2, isyarat-isyarat tambahan bagi kapal-kapal ikan yang sedang menangkap ikan saling berdekatan.
Lampiran 3, rincian teknis tentang pelengkapan isyarat bunyi. Jadi rincian secara teknis ya, pelengkapan isyarat bunyi. Lampiran 4, isyarat-isyarat mara bahaya. Ya. Sekarang kita menginjak dengan bagian 1, bagian A umum, yaitu aturan 1. Aturan 1 ini adalah di dalam bahasa Inggrisnya itu cukup jelas katakan, nothing in this rule shall apply to all vessels upon the high sea and in all water connected therewith navigate by seagoing vessel. Katakan, aturan-aturan ini harus diberlakukan bagi semua kapal laut, kapal maksudnya, kapal di laut bebas, dan semua perairan yang berhubungan dengan laut bebas, yang dapat digunakan untuk bernavigasi oleh kapal-kapal. Ingat, jadi buku-buku P2T, PMT atau P2TL ini atau bahasa Inggrisnya Correct Collision Regulation ya, itu digunakan oleh siapa sebetulnya? Tentunya digunakan oleh maksudnya siapa? Ya perusahaan, ya, nagoda, kapal dan kru kapal ya, yang berlayar di laut lepas atau laut bebas atau laut-laut yang berhubungan dengan laut lepas bebas. Contohnya yaitu sungai-sungai, danau, asal dia ada akses dengan laut bebas dan bisa dilayari atau bisa gunakan untuk bernavigasi, maka disebut dengan laut bebas ya, atau disinilah ya peraturan itu digunakan. Jadi kalau kita masuk danau-danau yang tidak ada hubungan dengan lepas, maka aturan ini tidak diberlakukan ya. Itu maksudnya aturan 1. Kemudian kita perhatikan lagi aturan, ada aturan B ya, tadi aturan 1A, aturan B. Tidak ada satupun dalam aturan ini yang menghalangi pemberlakuan aturan khusus yang dibuat oleh suatu otorita yang berwenang untuk alur pelayaran, pelabuhan, sungai, danau, dan perairan pedalaman yang berhubungan dengan laut lepas, laut bebas, dan dapat dilayari oleh kapal-kapal laut. Aturan-aturan ini khusus tersebut harus sedapat mungkin mirip selaras dengan aturan-aturan ini. Sehingga negara anggota yang perairannya, sungainya, ya, atau laut pedalamannya, perairan dalamannya, itu berhubungan dengan laut lepas dan dapat dilayari untuk bernavigasi, maka apabila dia bikin aturan-aturan khusus, maka tidak dihalang-halangi ya. Jadi sungai-sungai yang panjang seperti di Hanoi itu ya, kalau Indonesia itu Palembang ya, itu ada akses dengan laut bebas. Maka apabila dia dia bikin aturan-aturan khusus untuk perairan tersebut, diperkenankan asal sedapat mungkin mirip selaras dengan aturan-aturan ini ya. Ini aturan B. Kemudian aturan C. Tidak ada satupun dalam aturan-aturan ini yang menghalangi pemberlakuan aturan-aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah suatu negara maupun dalam hal tambahan penempatan penerangan sosok benda dan isyarat bunyi untuk kapal-kapal perang dan kapal-kapal dalam konvoi, atau berhubungan dengan tambahan penempatan atau penerangan isyarat atau sosok benda untuk kapal-kapal yang sedang menangkap ikan dalam satu kesatuan armada. Tambahan penempatan dan isyarat
cahaya sosok benda atau isyarat suling tersebut harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekeliruan terhadap ketentuan-ketentuan tentang penerangan sosok benda atau isyarat-isyarat yang sudah ada, ya. Jadi penempatan lampu, ya, isyarat-isyarat bunyi, ya. Yang ditempatkan pada kapal-kapal perang atau kapal-kapal konvoi, ya, tidak dihalangi pembelakan aturan-aturan khusus ini. Kembali lagi, selama tidak menyimpang jauh. Artinya harus dibuat semirip mungkin dengan kondisi yang sebenarnya, atau semirip mungkin selaras dengan aturan-aturan ini. Itu D. Jadi kalau misalnya kapal perang, Anda sudah tahu sendiri, kapal induk, maka penempatan lampu navigasi antara hijau dan merah itu tempatnya tidak simetris karena anjungannya ada di samping, hingga lampu penerangan yang hijau kemungkinan itu di anjungan letaknya lebih tinggi daripada yang merah, karena yang merah letaknya di lambung, ya. Sedangkan tengah-tengah itu ada tempat lapangan yang luas, tempat pesawat untuk landing, yang namanya kapal induk demikian, ya. Kemudian D, bagan-bagan pemisah lalu lintas adalah bagan pemisah yang disahkan oleh organisasi untuk masuk aturan-aturan ini. Jadi untuk pemerintah setempat apabila menginginkan daerahnya itu dibuatkan suatu bagan pemisah atau traffic separation scheme, maka tetap harus berkoordinasi, ya, dengan organisasi, yaitu dalam hal ini IMO, ya, melaporkan bahwa negaranya selatnya, ya seperti sekarang ini yang mungkin sudah diberlakukan di Indonesia adalah Sunda dan Selat Bangka, ya. Itu berdasarkan laporan dan setelah diadakan penelitian selama 1 tahun, tentunya apabila memang sering terjadi kecelakaan, maka di tempat itu akan layak diberlakukan sistem bagan atau sistem sebagai bagan pemisah atau traffic separation scheme, yaitu. Kemudian bila mana pemerintah yang bersangkutan harus menerapkan bahwa kapal dengan konstruksi atau kegunaan khusus untuk tidak dapat memenuhi ketentuan dan aturan-aturan ini sehubungan dengan jumlah, jarak, atau busur tampak daripada penerangan atau sosok benda maupun penempatan dan karakteristik daripada perlengkapan isyarat bunyi. Kapal-kapal harus memenuhi ketentuan tentang jumlah, letak, dan jarak atau busur tampak daripada penerangan dan sosok benda maupun penempatan dan karakteristik daripada perlengkapan isyarat bunyi. Maka pemerintah itu harus menetapkan semirip mungkin dengan ketentuan-ketentuan dalam aturan-aturan ini untuk kapal tersebut. Jadi pada hal-hal kondisi khusus pada kapal-kapal khusus, misalnya kapal-kapal kan, ya, kapal-kapal dengan muatan-muatan yang di atas dek, sehingga penempatan daripada penerangan sektornya tidak sama, ya, boleh diberlakukan asal dibuat semirip mungkin dengan aturan-aturan yang ada. Dapat diambil kesimpulan, ya, dari pasal aturan 1 tadi, kaitannya dengan peraturan khusus tentang peraturan pedalaman, tentang alat pelayaran, pemasangan lampu, kapal-kapal konvoi, kapal perang, ya, atau kapal-kapal dengan muatan-muatan khusus. Penerangan-penerangan kaitannya dengan daya tampak, kaitan dengan sektor suar, maka bisa
ya menyimpang, ya, tetapi dibuat semirip mungkin dengan aturan-aturan ini. Inilah secara umum ya, bisa Taruna pelajari lagi ya, kita bahas pelan-pelan ya tentang aturan 1 ini. Yang penting aturan 1 ini adalah mengatakan bahwa MTL ini, korek ini digunakan. Siapa yang menggunakan? Tentunya pemilik kapal, owner. Kapalnya sendiri, nakodanya dan anak buah kapal. Ini yang menggunakan, yang mengimplementasikan aturan-aturan ini. Karena mereka lah yang melayari perairan yang tentunya perairan bebas, laut bebas, dan laut yang berhubungan dengan bebas. Antaranya selat, danau, ya, atau selat-selat, tapi berhubungan dengan laut bebas. Itu adalah aturan 1 secara umum. Aturan 2. Saya harapkan Taruna membaca pelan-pelan aturan 2 dalam bahasa Inggrisnya ya. Kita baca adalah karena apa? Ada kewajiban bagi Taruna untuk menghafalkan ya, responsibility atau ya, tanggung jawab. Nothing in this rule shall exonerate any vessel or the owner, master or crew thereof from the consequences of any neglect to comply with this rule, or of the neglect of any regulation which may be required by ordinary practice of seamen, or by the special circumstances of the case. A-nya, B-nya adalah in construing, ya, in construing and complying with this rule, due regard shall be had to all dangers of navigation and collision, and to any special circumstances, including the limitation of the vessel involved, which may be a departure from this rule necessary to avoid immediate dangers. Jadi perlu saya jelaskan bahwa pada aturan ini, tanggung jawab ini bahasa Inggrisnya harus Anda bawakan, terutama aturan 2 ya. Katakan tidak ada satupun dalam aturan-aturan ini yang membebaskan kapal atau pemilik kapal, nakoda dan awak kapal. 4 unsur inilah ya yang mempunyai tanggung jawab ya. Dan tentunya tidak terlepas dari tanggung jawabnya karena kelalaian terhadap akibat yang disebabkan oleh kelalaian untuk memenuhi aturan-aturan ini atau kelalaian dalam berjaga-jaga sebagaimana disyaratkan menurut kecakapan pelaut yang baik atau keadaan khusus lainnya yang terjadi, special circumstances. Ya, di sini saya memang ada bisa pahami lagi bahwa dalam aturan 2 ini, dalam aturan ini kalau saya di bahasa Indonesia adalah tidak ada satupun dalam aturan-aturan ini yang membebaskan kapal atau pemilik kapal. Ya, jadi terlibat semua, pemilik kapalnya, nakodanya, kapal pemiliknya, nakoda dan krunya atas atau awak kapal terhadap akibat yang disebabkan oleh kelalaian untuk mematuhi aturan-aturan ini, atau kelalaian dalam berjaga-jaga sebagaimana disyaratkan menurut kecakapan pelaut. Saya bisa mengatakan adalah kebiasaan pelaut ya yang baik atau oleh keadaan khusus ya lainnya yang terjadi ya. Jadi
empat unsur ini tak bertanggung jawab akibat kelalaian ya. Terhadap akibat yang disebabkan ya, akibat yang disebabkan oleh kelalaian untuk memenuhi aturan. Di aturan 1 sampai 41 itu harus dilaksanakan penuh secara bertanggung jawab. Karena dampaknya bukan saja terhadap nakoda, kapal, tapi juga kru dan pemilik kapal. Anda bayangkan kalau memang kapal perusahaan enggan melengkapi dengan peralatan atau penerangan navigasi hingga terjadi kecelakaan dikarenakan tidak ada lampu, dikarenakan tidak ada supply dari perusahaan karena ada ya keterlambatan, perusahaan juga menerima ya menurut aturan ini ya untuk bertanggung jawab artinya ya. Bukan saja orang kapal, karena kita sering meminta perlengkapan barang itu tentunya terlambat datang atau kita terlalu cepat berangkat ya. Demikian. Menurut kecakapan pelaut yang baik atau keadaan khusus lainnya yang terjadi. Nah, di sini ada dua hal yang perlu Anda pahami di dalam melaksanakan aturan P2TL ini atau PMTL ini. Maka ada dua hal. Satu adalah harus memenuhi ya good seamanship, kecakapan. Good seamanship itu kecakapan ya. Jadi kecakapan dari mana? Anda cakap dari AMRI ya. Kalau Anda dari AMRI ya. Atau kalau kita taruna WP misalnya atau apa ini misalnya. Ya ilmu itu dari situ. Good seamanship-nya itu ketika kita sekolah ya. Anda dibekali ilmu di AMRI ya. Dipersiapkan untuk perala, Anda punya pengalaman dan kapal pengalaman di antara yang Anda peroleh di pendidikan itu menjadi suatu kecakapan Anda, modal Anda. Tetapi dalam berlayar Anda juga harus beretika, harus memegang norma-norma Anda, yaitu suatu kebiasaan yang disebut dengan ordinary practice of seamen. Maka Anda ada kebiasaan yang baik. Apa itu kebiasaan baik? Yaitu menjaga norma, ya, etika berlayar. Ya, ada contoh-contoh. Ya nanti Anda bisa tanyakan apa contohnya, perbedaannya apa. Saya ingin Anda melemparkan suatu pertanyaan itu ya tentang aturan 2 itu. Dan di dalam aturan 2B, penyimpangan ini bisa terjadi. Atau kembali lagi pada aturan tadi ya. Satunya good seamanship, yaitu kecakapan. Yang kedua ordinary practice of seamen adalah kebiasaan pelaut yang baik ya. Ordinary practice of seamen adalah kebiasaan pelaut yang baik, yaitu berdasarkan pengalaman, norma-norma dan etika ya. Nah, itulah akan terjadi penyimpangan daripada good seamanship ya. Dalam hal apa? Bila mana kita bisa menyimpang? Kita mengabaikan good seamanship, yaitu ada pada aturan B. Dalam menafsirkan dan memenuhi aturan-aturan ini harus benar-benar memperhatikan bahaya navigasi, bahaya tubuhkan, serta setiap keadaan khusus, termasuk keterbatasan kapal lain ya, yang terlihat yang dapat memaksa untuk menyimpang dari aturan-aturan ini untuk menghindari bahaya tubuhkan. Jadi kita bisa menyimpang aturan ini ya apabila kita menghindari bahaya mendadak. Apa bahaya mendadak? Yaitu keterbatasan, yaitu adanya bahaya navigasi ya, kandas misalnya ya gitu, kalau terbalik misalnya itu. Nah, kedua adalah bahaya tubuhkan dengan kapal lain, dan ketiga adalah adanya keterbatasan kapal-kapal lain, sehingga kita karena mendadak menghadapi hal yang tiga tadi kita bisa menghindar, kita bisa keluar dari aturan.
yang dapat memaksa untuk menyimpang dari aturan-aturan ini untuk menghindari bahaya tubuhkan. Itu yang disebut di dalam ordinary practice of seaman tadi. Ya, berdasarkan norma. Kalau menurut good seamanship memang kita harus terus misalnya. Kalau berubah sedikit saja, tapi berhubung ada bahaya yang lain sebelah kanan misalnya. Kalau kita berhadapan dengan kapal lain maka kita tidak bisa berubah haluan, kita harus steady. Maka karena ada bahaya yang lain di sebelah kanan kita, maka kapal depan kita yang harus jauh-jauh menghindar. Inilah yang ada di dalam aturan 2. Jadi aturan 1 tadi kaitannya dengan hal-hal umum, dan aturan 2 adalah pertanggungjawaban. Ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita sampai aturan 3 saja. Ya. Rule 3. Definisi umum. Maka sebelum kita melanjutkan ya rule yang lain, maka perlu dijelaskan tentang definisi di sini. Jangan sampai nanti di tengah kita tanya lagi apa Pak kapal tenaga, ya tanya lagi apa itu kapal layar. Maka sebelum kita lebih jauh, ya maka akan oleh PMTL ini dijelaskan tiap-tiap istilah. Apa itu ship? Bahasa Inggrisnya ship ya, atau vessel. For the purpose of this rule, except where the contact otherwise required, ya. The vessel. The word vessel include every description of water, raft including non-displacement raft, wing in the ground craft, and seaplane, used or capable of being used as mean of the transportation of the water. Nah, itu dan seterusnya. Kita mulai dengan kata kapal. Apa itu kata kapal? Mencakup setiap jenis pesawat air, termasuk pesawat tanpa berat benaman, ya, pesawat wake dan pesawat terbang laut yang digunakan atau yang dapat digunakan sebagai sarana angkutan transportasi. Ya. Dan kapal, ya. Kuncinya adalah dia dapat digunakan sebagai alat transportasi apa, ya. Yaitu pesawat air, termasuk apa? Pesawat tanpa berat benaman. Apa tanpa berat benaman? Anda seperti melihat jet foil atau wake, ya. Kalau di Inggris itu penyeberangan zaman dulu ya, ada penyeberangan yang gunakan ini non-displacement. Dia waktu jalan maka dia akan ngapung, ya. Kan kita coba sampai di sini Taruna, akan saya lanjutkan besok. Saya menunggu pertanyaan Taruna, ya, karena Anda pertanyaan Anda sekaligus menjadi absen Anda, ya. Jadi absen Anda share, subscribe, and share, ya. Itu adalah merupakan absen Anda. Saya tunggu, ya.